Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Kali ini kita ngobrol lagi tentang anak ya, bincang tentang anak. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu, ada Regina. Halo Regina, ada Anggun, ada Nada, ada aku Ngelek, ada Nurma. Aduh, terima kasih nih yang udah gabung ya. Cepet sekali nih gabungnya. Ini ada mamanya Hesti, Tante, Assalamualaikum. Tuh. Jadi ini masih seri dari bakat ya. Uh, Apa sih emang kita fokusnya untuk awal-awal ini tentang perkembangan bakat anak. Nah, kali ini kita judulnya Fun Activities Kembangkan Bakat Anak. Masih nanti bersama Teh Hesti Albastari, sarjana psikologi. Nah, beliau juga praktisi talent mapping ya. Kalau ada yang baru gabung, nanti kita bareng Teh Hesti ya. Nah, jadi mungkin sebelum Teh Hesti masuk nih ya, saya sedikit ada quote nih ya. Jadi ada yang bilang, bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Nah, dalam ya ini ya. Jadi, tapi ini benar sekali. Jadi ketika saya sempat bikin Q&A di Instagram gitu ya. Jadi ada salah satu pertanyaan yang bilang, apakah orang tua yang berkecukupan atau yang kaya itu memberikan privilege untuk anaknya gitu ya dalam bidang usaha atau dalam bidang karir seperti itu. Jadi saya bilang iya, tapi balik lagi seperti apa gitu ya, karena dititipkan atau anak kan titipan ya, jadi dititipkan anak ke kita itu seperti dua hal gitu ya. Anak itu bisa jadi rizki buat kita, tapi juga bisa jadi ujian buat kita gitu ya. Jadi bagaimana kita membersamai mereka, bagaimana kita berusaha dalam setiap stepnya untuk membuat mereka berkembang seperti itu juga salah satu tantangan kita gitu ya. Jadi tidak hanya karena banyak ya ternyata orang tua yang ternyata berkecukupan tapi anaknya kemudian ini ya gagal sih itu ya. Mungkin salah satunya ini takdir juga, tapi kalau kita lihat banyak hal yang mungkin bisa jadi pelajaran gitu ya, bisa jadi pelajaran dengan banyaknya harta gitu ya, bukan berarti kita harus memberikan segalanya dengan mudah ke anak gitu ya. Tetap kita harus memberikan nilai gitu ya, nilai apa sih itu perjuangan kayak gitu ya, salah satu seperti itu. Nah, ini juga yang saya lagi terapkan, saya juga masih belajar tentunya ya. Salah satunya sekarang tuh aktivitas ya Aslam melakukan itu nabung ya, menabung. Nah di sini mungkin ini nggak nyambung ya dengan topik kita, tapi ya yang saya mau tekankan bahwa memang dengan apa yang kita punya itu jangan menjadikan segalanya gitu ya, segalanya gampang buat anak-anak dan akhirnya justru kita yang mencelakai mereka gitu. Padahal kita orang tua gitu yang sangat sayang kepada mereka, tapi dengan cara kita yang nggak tepat kita malah menjerumuskan anak-anak kita gitu. Jadi yang menarik lagi dari aktivitas menabung gitu ya, mungkin ada yang udah nonton ya di channel YouTube. Ini channel YouTube-nya saya ganti, saya rubah jadi channel YouTube-nya anak-anak gitu, Aslam Asraf official gitu, karena banyaknya tentang anak gitu. Mungkin nanti saya mau bikin satu yang buat saya sendiri ya. Nah jadi aktivitas nabung itu setelah ini udah 2 bulan ya Aslam Asraf itu coba nabung. Nah di situ benar-benar saya lihat gitu ya, mereka tuh jadi ada pemahaman gitu bahwa dengan menabung gitu ya,
dengan menabung mereka tuh tahu artinya kerja kerja gitu ya, atau menghargai usaha mereka gitu. Karena biasanya setiap mereka bantu saya, nanti saya kasih koinnya, mereka masukkan ke dalam celengan seperti itu ya. Nah itu juga apa ya? Jadi ketika mereka mengumpulkan uang itu, saya selipkan gitu bahwa beli sesuatu yang mereka butuhkan gitu, bukan hanya yang mereka inginkan seperti itu. Dan itu berasa gitu, ya, anak-anak itu cepat ternyata ya memahaminya gitu. Dan itu membuat mereka kalau ingin beli sesuatu tuh jadi benar-benar mikir dua kali gitu. Ternyata anak-anak tuh gampang untuk kita arahkan gitu. Tapi balik lagi ke kita. Memang kadang-kadang ada nada nih apa, kapan ke Bangkok lagi Bu? Ke Bangkok lagi. Nah ini masih COVID ya, jadi mungkin masih harus nunggu. Masih harus nunggu. Insya Allah segera ya, pengen banget ke Bangkok. Karena saya dari nikah ya pertama kali 2015 itu pertama nikah tuh udah diboyong suami ke Bangkok. Emang suami waktu itu udah tinggal di Bangkok gitu ya. Jadi Bangkok itu seperti semua memori kehidupan pernikahan saya gitu ya. 6 tahun itu di Bangkok gitu. Jadi buat saya Bangkok itu benar-benar penuh kenangan. Nah, hari ini kita ini THC-nya udah join, kita langsung cemplungkan saja, dicemplungkan bahasanya. Kita langsung masukkan aja ya. Kita invite ke Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. THC, ini selingan sedikit ya. Biasanya bilang kok ini glowing ya. Kayaknya ini faktor ini deh, faktor lampu deh. Saya nggak terlalu pede gitu kalau dibilang glowing. Ini kayaknya faktor lampu makanya cahaya banget. Itu. Nah, gimana kabarnya hari Alhamdulillah. ini? Kayaknya cantik juga pakai warna itu. Oh iya ya, ya Allah ini. Warnanya berani gitu. Tadi biar cerah. Jadi kan sekarang banyaknya berinteraksinya dengan anak-anak ya, karena channel YouTube-nya sekarang jadi channel YouTube anak gitu. Jadi saya mencoba lebih cerah aja. Lebih cerah. Ya, jadi tadi saya udah pembukaan sedikit sambil nunggu THC masuk. Jadi kan hari ini kita mau ngobrol tentang fun activity, kembangkan bakat anak seperti itu. Nah, aktivitas apa aja gitu kan, banyak sekali aktivitas ya Hesti ya, yang buat anak-anak gitu ya. Aktivitas itu juga nggak hanya relate dengan belajar gitu kan, tapi aktivitas fisik gitu kan, terus life skill kayak gitu ya, kayak nyuci piring gitu kan, aktivitas juga. Nah, sebenarnya kalau aslam anak-anak saya gitu, karena memang kami pindah ke Sydney dan mereka tuh nggak tiap hari ke sekolah gitu. Kalau aslam tuh hanya 3 hari di sekolah seminggu itu. Kalau asrap itu 2 hari di sekolah. Bahkan kadang-kadang kalau Senin libur, jadi asrap itu ya cuma seminggu sekali kan berarti. Jadi memang dia banyaknya interaksinya sama saya gitu ya. Jadi emang interaksinya sama saya. Nah, karena itu ya kalau saya nggak mempersiapkan aktivitas mereka yang menyenangkan, mereka larinya udah tahu kan pasti ke gadget gitu ya, mau minta nonton gitu kan. Dan saya kan nggak terlalu srek gitu, walaupun ada beberapa positif ya dari gadget. Saya mengakui ada hal-hal yang positif, tapi saya belum memberi terlalu lama gitu ya, atau masih ngasih batasan. Nah, mau nggak mau kita sebagai ibunya tuh harus kreatif. Nah, kalau aslam, kalau saya lihat itu tipe yang
sebenarnya dia itu senang sesuatu yang merakit ya, merakit itu kayak dia senang Play-Doh. Terus dia kita tuh punya ini ya, punya apa sih mainan kayak root-rootan gitu loh, apa root jalanan gitu ya, mobil-mobilan. Jadi dia tuh senang mobil apa sih, meng-create itu jadi panjang, terus nanti meliuk-liuk dengan imajinasinya dia kayak gitu ya, Sti. Imajinasinya dia. Terus dia itu juga senang ya sesuatu yang kayak puzzle gitu tuh senang tuh Aslam. Puzzle, Lego itu Aslam itu senang. Dan kayaknya sesuatu yang membuat dia fokus itu dia senang. Termasuk juga sekarang ini mulai belajar angka ya, belajar menghitung kayak gitu, belajar tambah-tambahan itu Aslam juga senang gitu ya. Dan tentunya beda ya, setiap anak kan beda-beda. Nah kalau yang Asraf itu mungkin dia lebih ke fisik ya, fisik. Jadi agak susah ya kalau misalkan saya minta untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi mungkin karena dia juga masih kecil ya, masih terlalu kecil 3 tahun gitu ya sih ya. Jadi mungkin agak masih konsentrasinya masih pendek ya kalau anak masih terlalu kecil gitu ya. Jadi belum bisa saya inilah apa sih dia hobinya, apa dia bakatnya itu saya belum bisa menerka ya kalau Asraf ya. Nah, jadi menurut saya sih aktivitas apa sih yang cocok gitu biar mereka itu secara apa bakat itu berkembang gitu, dan pada akhirnya nanti ketika dewasa ini mereka siap gitu dengan pilihan mereka gitu dan bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Ya silakan Hesti, gimana? Jadi saya banyak ngobrol ini. Sebelumnya buat ya teman-teman yang baru datang, selamat datang. Di sini juga tadi ada teman saya dari TM Point Depok, Mas Rafiki. Ada Mbak Ade juga, Mbak Ade Hani, psikolog nih. Halo. Ada banyak psikolog juga yang hadir, ada teman-teman kuliah juga. Apa kabar? Nah, jadi, sebelumnya karena kita bahasnya tentang anak, kita maka perlu memahami perkembangan bakat anak. Perkembangan anak, tahapan perkembangan anak. Nah, jadi waktu tadi Medi cerita ada Aslam, ada Ashraf. Aslam itu usianya berapa tahun dan Ashraf usianya berapa tahun, Met? Kalau Aslam itu nanti Oktober 5 tahun, berarti dia 4 tahun berapa ya? 4 tahun 7 bulan ya. Kalau Ashraf itu 3 tahun pas minggu lalu, 3 tahun. Jadi gitu. Aslam 4 tahun 7 bulan dan Ashraf tuh 3 tahun. Kan berarti sebenarnya kalau di usia di sekolah sebenarnya Aslam tuh sudah memasuki usia TK ya. Ashraf itu kira-kira preschool ya. Ya kalau di sini kalau di sini TK ya. Pra-TK. Kalau di sini masih preschool semua. Jadi di sini 5 tahun. Jadi pas tahun ini dia 5 tahun, nanti Januari itu udah boleh ikut sekolah TK gitu. Jadi Aslam ini kan Oktobernya 5 tahunnya Oktober. Nah, Januari dia bisa sekolah, bisa TK gitu. Kalau ternyata Januari yang 5 tahunnya dia nggak bisa, jadi mundur lagi tahun depan lagi gitu. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kan kalau buat anak-anak biasanya yang disiapkan oleh orang tua kan kesiapan akademisnya mereka ya. Kayak misalnya nih berhitung untuk persiapan matematika pas SD, bahasa supaya bisa baca katanya. Ada juga yang kemudian bilang ya kalau waktu TK jangan diajarin baca begitu, tapi pada kenyataannya memang ada anak-anak yang sudah bisa baca sebelum masuk SD gitu. Pada kenyataannya sebenarnya ibu-ibu yang punya lebih dari satu anak gitu akan melihat bahwa anaknya memiliki perkembangan tahapan bakat yang berbeda-beda begitu. Kayak misalnya ada anak yang memang dia lebih menyukai perhitungan, ada anak yang kemampuan bahasanya yang lebih dulu muncul begitu. Jadi tahu-tahu suka apalagi anaknya Medi kan dari keluarga multikultural nih. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Sundanya dapat, Matt?
Thailandnya dapat. Thailandnya Sunda, dapat. Sunda kan saya enggak. Saya Sunda coretin. Nah, Sunda ngerti tapi coret. nggak bisa ngomong Sunda gitu. Nah, tapi bener Hmm. Hesti, anak saya ini yang anak saya yang Aslam ini atau mungkin dua-duanya untuk bahasa, untuk membaca itu belum ya, maksudnya ketertarikannya belum belum tinggi gitu. Tapi tetap diajarkan, memang ketertarikannya belum tinggi gitu ya. Tapi kalau berhitung, si Aslam ini udah tertarik gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi Nah, kayak misalnya begini, untuk anak-anak yang memiliki orang tua dengan bahasa yang berbeda, sebaiknya menetapkan satu bahasa. Yang dianjurkan sebenarnya adalah ibu tetap menggunakan bahasa ibu. Jadi bahasa hmm. Indonesia. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja, karena kadang-kadang tujuannya adalah supaya apa yang disampaikan oleh ibu itu bisa disampaikan dari hatinya. Kebayang nggak Ah, kalau benar-benar, ibu lagi benar-benar pengen ngomel, tapi ngomong. nggak nyampe Hmm. gitu. Iya iya benar-benar, itu setuju Hesti. Ini saya juga mungkin salah ya ini ya, mungkin harusnya dari kecil ya. Tapi mungkin jadi pembelajaran untuk yang nanti ini nikah campur ya. Jadi harusnya Mm-mm. anak-anak dulu itu sempat saya mau seperti itu, tapi eh, nggak tahu kenapa ya, sempat ada pemikiran takutnya dia speak delay kayak gitu kan, speak delay gitu, dia bingung gitu. Padahal sebenarnya anak-anak kan cepet ya nangkepnya. Mm-mm. Eh, Speak delay, saya tuh ngikutin aja gitu. Jadi mau nggak mau saya waktu itu memaksakan walaupun bahasa Inggris saya juga kacau gitu. Nah itu yang salahnya ya. Jadinya bahasanya bingung dia gitu ya. Sampai sekarang sih saya coba. Nah sekarang karena saya udah sadar gitu pentingnya bahasa ibu gitu ya. Kadang saya ngomong juga harus dari hati ke hati gitu. Ini yang saya coba ngomong bahasa. Kalau yang kecil itu udah cenderung paham ya. Ngerti. Kalau Aslam, Mm-mm. karena kan yang kecil dari kecil ya lah udah start mulai. Kalau Aslam kan udah terlalu ini dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi lebih sulit gitu ya, lebih sulit gitu memahami. Tapi kalau saya rasa anak-anak saya tuh sebenarnya paham gitu ya bahasa Indonesia, cuma nggak bisa jawab kali ya, nggak bisa jawab Takut gitu. salah salah jawab kan Mm-mm, kadang-kadang gitu mm-mm, ya. mm-mm. Nah ini sebelumnya Tapi ya sih itu. ya, sebelumnya saya ngingetin dulu kalau ada yang mau tanya boleh ya ke apa ke box ini ya question box ini ke box pertanyaan atau kalau yang di komen ini nanti takutnya nggak kebaca. Ya udah, ayo, ayo lanjut Iya. Hesti. Iya, jadi sebenarnya anak-anak itu, apalagi anak-anak sekarang itu memiliki kecerdasan bahasa lebih tinggi daripada zaman kita dulu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin sebenarnya zaman kita dulu juga ya pinter-pinter ya, buktinya nenek kita tuh bisa bahasa Belanda, bahasa Hmm, Jepang, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu gitu. Itu kan udah hmm, 4 polyglot lah gitu. hmm, Jadi kalau nenek-nenek kita tuh atau buyut kita tuh pada bisa bahasa asing, bahasa bahasa penjajah katanya, bahasa bangsa tuan. Nah, hmm, sebenarnya anak sekarang pun TK itu sudah bisa menguasai 2 bahasa. Jadi bahkan hmm, bahasa yang dasar. Nah, hmm, waktu mereka SD, mereka tuh sudah siap dengan 3 bahasa. Dan kalau mereka sudah sampai kelas 4 SD, kelas 5 SD itu sudah bisa dikasih 5 bahasa. Jadi kalau wah, misalnya nih ya, eh, SD kelas 1 nih anak-anak saya, mereka menguasai bahasa Indonesia, Inggris, Arab misalnya. hmm, Berarti kalau hmm, 3 tuh, TK hmm, kan sekarang belajar bahasa Indonesia, Inggris ya. hmm, TK ini bahasa iya, Indonesia, Inggris. SD bahasa Indonesia, Inggris, Arab. wow, Nah setelah usia 45 SD, kelas 45 hmm, SD itu sudah bisa tuh nambah 1 bahasa lagi sebenarnya. Jadi udah tapi bisa ini 4 ya. sebenarnya umumnya anak-anak anak-anak di zaman now katanya, di zaman sekarang. Jadi kalau lagi Hmm, mereka mereka kadang-kadang dengan mereka berinteraksi misalnya dengan beberapa peralatan, dengan gadget misalnya, atau dengan YouTube, misalnya mereka lihat konten Doraemon gitu, nonton Doraemon, mereka belajar bahasa Jepang. hmm. Oh jadi Terus jadi kemajuan. Tororo belajar bahasa Korea. Oh, jadi kemajuannya ini anak-anak semakin menguasai berbagai bahasa itu salah satu efek dari tontonan berarti ya.
Jadi Hmm. kadang-kadang itu bahasa yang tidak kita kuasai kan, jadi wawasan bahasa itu memang banyak dari tontonan, makanya banyak anak yang lebih Hmm. cerdas eh, Hmm. apa penguasaan bahasanya. Tapi Hmm. tantangannya Ya, tantangannya. tantangannya kadang-kadang jadinya kalau buat orang tua, anak-anak saya tuh kalau dikasih tahu apa-apa bisa aja jawabnya. Cerdas, lebih cerdas dari ibunya. Iya, Ya. Hmm. apa ya? Makanya kalau kita bilang kalau di agama itu kan belajarnya sebelum ilmu ada adab ya. Jadi adab dulu Ah. yang diajarin. Oh iya benar tuh. Nih saya mau nulis subscribe ya channel YouTube Aslam Ashraf tuh. Bentar Nah, ini ya. perkembangan Lanjut bahasa tuh. ya. Perkembangan bahasa kalau di strength cluster map talent mapping, Mm-mm. area bahasa itu ada di kelompok elementary, kelompok bakat elementary namanya. Jadi elementary itu kemampuan-kemampuan dasar mulai dari membuat laporan, menerjemahkan, terus kemudian jadi menulis begitu, writing, reporting, summarizing. Nah, itu tuh sebenarnya kegiatan yang kalau kita anak-anak nih ya dilatih Mm-mm. buat bercerita misalnya. Coba diceritain waktu liburan kemarin ngapain aja gitu. Itu Hmm. sebenarnya udah melatih kemampuan berbahasa. Hal-hal yang simple gitu ya kadang-kadang. Makanya Iya, kita tuh, tapi kadang-kadang gimana ya? Kita nggak peka ya gitu ya. Jadi anak tuh pengen ditanya sebenarnya gitu kan. Pengen kan ditanya kayak pulang sekolah. pertanyaannya kitanya kitanya menguasai di situ apa enggak gitu. Yang Heeh. tantangannya kan kalau Heeh. ibunya misalnya ibunya sendiri selama ini belum mengasah bakat di bagian yang itu. Jadi kekuatan di bagian itu. Hmm. Jadi kalau misalnya nih buku tertentu yang suka kita baca, anak kita bisa membaca buku di bidang lainnya gitu misalnya. Kan kita nggak ngerti. Hmm. Benar Makanya benar benar. kemudian itu kenapa pada akhirnya disarankan ada maestro. Ini saya hari ini nih baru nge-forward ke kakak karena ada Najma Institute tuh bikin kegiatan public speaking untuk remaja. Jadi public speaking Ah. by WA, terus ceritanya free ya mama lah ya. Ini kak coba Hmm. ikutin aja dulu gitu. Jadi baru ada beberapa lembaga yang mengadakan kegiatan buat ada yang buat remaja, ada yang buat anak-anak, ada lagi yang buat Hmm. anak lebih kecil. Tapi Hmm. yang Itu menarik bahasa ya, Indonesia yang ya? bahasa Indonesia. Tapi yang menarik ya, Hmm. Teh Medi ini eh, kegiatan yang sama, misalnya tadi menabung, itu sebenarnya Hmm. bisa memunculkan kekuatan yang berbeda pada diri anak. Jadi Oh ada ya. anak Gimana gimana? Heeh. yang menabung, Menarik ya. kemudian dia Hmm. akan fokus pada menghitung berapa jumlah uang tabungannya. Oh iya, itu Aslam. Jadi sejak dia tahu itu bisa dibuka, tiap hari dia Mm-mm. buka dan dihitung. Ya berubahnya juga nggak banyak kan. Udah saya bilang nanti kalau kalau udah penuh baru dibuka nanti biar kita kan ini ya surprise gitu ya berapa banyaknya. Mm-mm. Tapi ini tuh tiap hari bisa berapa kali Hesti dibuka lagi belum ada yang dimasukin tapi tuh dibuka lagi dihitung lagi. Seperti itu. Terus ada lagi kegiatan menabung, tapi Hmm. membuat anak menstimulasi ide-idenya. Jadi kalau nanti menabung, uang tabungannya mau buat apa dek, misalnya. Hmm. Terus ntar aku mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi itu merangsang area dia menghasilkan ide-ide. Oh iya benar-benar. Bener ya. Kalau Aslam kemarin ditanya sih sempat sih. Aslam nanti uangnya di apa? Buat apa? Dia bilang buat sedekah, dikasihin ke masjid. Dikasihin ke masjid. Itu. Jadi bener-bener Iya. unpredictable ya anak-anak tuh. Mm-mm, Sebenarnya mm-mm. kita nggak ngajarin gitu kan, nggak ngasih tahu ya. Mungkin dia ngelihat ya kalau kita ke masjid suka masukin gitu kan ya. Mungkin dia ngelihat Mm-mm. nih, jadi iya. Dan dari Jadi gimana? catatan begitu aja, misalnya aku nanti kalau punya uang mau aku kasih
ke mama misalnya, mau kasih Hmm. mama segini, mau buat abah beli es krim misalnya, mau buat abah beli Hmm. apa misalnya gitu. Jadi kita nantinya tahu bahwa si anak yang satu ini dia akan lebih memiliki sifat kesukarelawanan gitu, dalam Hmm. artian kalau di talents tuh masuknya ke area belief, menolong, Hmm. melayani begitu. Hmm. Ada lagi empati ya, Hmm. kasihan misalnya, Hmm. merasakan penderitaan orang lain, merasakan kesedihan orang lain, turut Hmm. bahagia kalau orang lain bahagia, turut sedih kalau orang sedih, itu kan bakat empati. Jadi ada bakat empati, Hmm. bakat belief cuma dari satu kegiatan menabung doang. Iya benar. Nggak kepikir loh Hesti. Nggak kepikir kalau ternyata dari satu aktivitas itu ternyata kita bisa mendalami bakat-bakat anak gitu ya. Ini Mm-mm. menarik sekali gitu, menarik sekali buat saya. Mungkin ya kita sebagai orang tuanya harus ini ya, harus lebih lebih berpikirnya lebih gimana ya, kritis ya tentang ini. Iya. Terus apa lagi nih Hesti yang menarik nih? Jadi semuanya Hesti, walaupun kita dari satu aktivitas ya, misalkan main bareng gitu ya, main bareng, Mm-mm. main ini, Mm-mm. main sekarang nih anak-anak lagi suka main army toys. Jadi apa sih abahnya itu pas pas lebaran kasih hadiah itu murah aja gitu ya, cuma di apa sih di Kmart gitu ya, $10 apa di bawah $10 lah gitu, Army Toys sebok itu banyak isinya yang tentara-tentaraan plastik-plastikan kecil-kecil itu. Jadi di arrange gitu. Jadi mereka ini tim merah punya Aslam, tim ini punya punya Asraf, terus mereka jejerin kayak gitu kan. Dari itu juga mungkin bisa ya, bisa di ini ya, bisa dilihat, Iya, jadi bisa dilihat. disusun-susun, ada anak yang Hmm, menyusun-nyusun, ya. hmm, Terus ada hmm, yang mengkategorikan misalnya satu jenis tentara di satu tempat yang sama, hmm, ya. Ada hmm. yang udah deh random aja gitu. Ada yang diberantakin, habis itu diberantakin. Ada yang Oh, kemudian dari ceritanya dia, terus oh yang ini begini nih, diarahkan. Misalnya si ini tugasnya sebagai ini ya nggak? Kalau dari iya, iya. kegiatan-kegiatan army begitu. Nah itu siapa tuh Mm-mm. yang kerjanya begitu? Itu Aslam ya, Aslam tuh lebih detail gitu loh Hesti. Jadi dia Mm-mm. nyusun, terus jangan dimulai dulu, harus beres dulu. Kalau kalau adanya kan lebih seneng, gitu ya, maksudnya aktif ya. Jadi belum belum selesai udah mau dihancurin lagi. Kalau Aslam tuh terstruktur, jadi benar-benar ditata dulu semua rapi, baru mulai gitu, baru Mm-mm, mulai. mm-mm, Gitu. mm-mm. Nah, jadi Iya. ada anak-anak yang dia suka mengatur atau mengelola sesuatu, jadi barang atau acara, agenda kegiatan gitu. Nah, ini Hmm. istilahnya, ini dirangkumnya di sifat arranger di talents. Tapi Apa-apa tadi Ranger, kalau arranger, Ranger. arranger, arranger, Ranger. Oh, sebentar. Ranger. Itu saya tuh lagi inget-inget ini bakatnya apa. Nah, jadi Hmm. ada juga namanya bakat commandment. Jadi ingat, coba kita Ah, ingat, kita sempat bahas ya kemarin ya, kalau ah. tentang uh, bermain, kegiatan aktivitas bersama anak kan sebenarnya terlepas dari aktivitasnya, yang penting adalah bagaimana kita melihat kekuatan dari diri Hmm. anak pada saat mereka mengerjakan aktivitas itu. Jadi nanti kegiatan mereka akan memunculkan kekuatan sifat yang berulang muncul. Hmm. Baru kemudian nanti itu yang nantinya jadi portofolionya kita catat bahwa oh dia munculnya di sini nih. Kayaknya Hmm. kekuatannya sampai saat ini yang saya lihat adalah dia misalnya Aslam di analytical misalnya, karena dia suka perhitungan gitu. Hmm. Ada anak Hmm. yang di area perhitungan, kalau di strength cluster map itu areanya di thinking. Jadi thinking itu ada orang yang suka membuat rencana anggaran, Hmm. ada orang yang suka belanjanya, ada Hmm. orang yang suka membuat programnya gitu, membuat kegiatannya. Ada yang begitu. Hmm. Hmm. Jadi bahkan bisa di breakdown sampai ke situ. Bilangnya sih Hmm. ngomongin keuangan aja atau Hmm. membuat kegiatan matematika, berhitung matematika aja begitu. Hmm. Tapi ternyata dia bisa di breakdown lagi. Makanya itu disebutnya, kalau kemarin bakat yang kita bahas itu ada 34,
Ini 34 sifat produktif. Kalau di Strength Cluster Map itu ada 114 aktivitas. 114 ya. 114 aktivitas yang which is sebenarnya itu 99 kegiatan, sedangkan yang kita selama ini bilang bakat memasak, bakat menari, terus apa lagi, bertanam, berkebun gitu misalnya, itu adalah sisanya yang dari 99 tadi. Jadi 114 kurang 99. Nah, silakan berhitung. Kan maybe juga analytical. Enggak juga sebenarnya. Ya jadi kalau yang si 99 itu memang bisa terlihat mana minat dan bakatnya dengan yang disebut questionnaire talent mapping itu. Sedangkan kalau bertanam, memasak, itu kita mesti melihat langsung perilakunya. Jadi benar-benar anak-anak ini menyebut dirinya berbakat memasak, misalnya, benar nggak masakannya enak, gitu. Nah itu nggak bisa dilihat hanya dari kuesioner. Jadi nggak bisa dia bilang dia banget tuh, nggak bisa dilihat dari begitu aja. Jadi memang benar-benar orang tuanya atau sebenarnya lebih dianjurkan misalnya gurunya, ada guru pendamping yang mencatat. Karena kalau ibu kan satu orang ya, atau ibu dan ayah misalnya, ibu dan ayah sudah belajar konsep strength based gitu. Nah tapi kadang-kadang perilaku itu muncul, bisa di sekolah, bisa waktu dia bermain dengan teman-temannya, dan kita tuh kadang nggak tahu. Jadi kadang kita bisa ngumpulinnya dari cerita, wah Aslam tadi berbagi loh sama temennya gitu. Terus kita catat, oh berbagi misalnya gitu. Ini nanti lama-lama kecatat tuh, yang kadang-kadang kita pikir, oh jangan-jangan bakatnya anak saya ada di area yang mana gitu. Nggak taunya muncul lagi data yang baru, yang akhirnya oh ternyata dia suka juga tuh dengan kegiatan yang lainnya yang kita pikir dia nggak berminat. Ini contoh nih, misalnya saya pikir anak saya yang pertama nih itu kan Haifa ya. Haifa kan dulunya waktu TK sukanya menari dan kelihatan nih berbakat menari karena dia luwes badannya misalnya. Tapi waktu SD kan enggak. Nah pas kemarin ceritanya dia mager karena kalau anak saya yang pertama itu dia udah lagi baru lulusan SD nih ya. Lulusan SD mau SMP, lagi mager, ketemulah Lego-Lego yang kita simpen di laci. Terus tahu-tahu dia susun tuh Lego. Tahu-tahu ya, saya lagi mikir gini, loh, gue kira nggak demen, karena ternyata suka juga gitu. Ternyata suka, dan memang kalau bedanya, kalau dia menyusunnya berdasarkan warna. Jadi sama-sama Lego nih. Nah kalau yang ketiga dia akan bercerita dengan Legonya. Kalau Hesti, ini nyelak dulu nih ya. Berarti ketika main Lego jangan kita arahin ya. Karena saya tuh suka gemes gitu ya. Jadi harus sesuai gitu. Kalau mereka tuh berimajinasi kan. Tapi kan kalau Lego tuh suka ada guidance booknya bikin ini gitu. Saya kan suka gemes kalau nggak sesuai gitu. Ayo Asam, jadi harus ambil sesuai gitu, harus bentuknya sama kayak gini. Tapi mereka, Mama no, I make it something different, gitu. Something different, this my apa gitu ya. Jadi benar-benar apakah kita mengarahkan ketika mereka main Lego itu bener nggak sih ini seperti itu gitu, atau sebenarnya biarkan aja mereka berimajinasi gitu? Kalau mereka mengerjakan Lego sesuai aturan itu mendukung munculnya bakat yang satu, apa yang disebut misalnya konsistensi gitu, menaati aturan, mengikuti petunjuk gitu. Menarik. Tapi kalau kreasi bebas tuh munculnya ideation. Jadi memunculkan kreativitas. Jadi ya Legonya kan sebuah alat ya, bisa digunakan untuk kegiatan apa saja. Bahkan ada namanya nih yang menarik nih, ada namanya sertifikasi Lego Serious Play. Ini ada yang Mas Andi Wirianto. Jadi fasilitator yang memfasilitasi kegiatan bermain Lego untuk jadi materi training sama coaching. Bisa di perusahaan gitu. Jadi orang dewasa main Lego gitu loh.
Oh, jadi ketahuan ini sebenarnya ininya apa gitu. Menarik ini Hesti. Instruksinya macam-macam. Jadi sebenarnya aktivitas anak itu jangan kita langsung apa mengatakan ini salah ini benar gitu ya. Jadi benar-benar sebenarnya apa yang nggak sesuai aturan pun itu sebenarnya menunjukkan sisi lain mereka gitu, sisi bakat mereka gitu ya. Menarik ini sih, saya baru tahu nih saya. Maklum ini ibu-ibu yang strict dengan apa rule gitu. Seru. Esti sambil ini ya baca pertanyaan ya. Boleh. Udah banyak nih. Nih yang pertama dari Nurma. Bu, gimana caranya mengarahkan anak yang emosionalnya cukup tinggi ketika diberitahu malah tidak menerima? Iya. Jadi ada panduannya ya. Sebenarnya kan anak-anak usianya berapa misalnya. Kalau anak-anak di usia lebih muda, misalnya sampai SD kelas 3 begitu. Mereka sebenarnya hanya memahami rasa sedih, rasa senang, dan rasa marah. Jadi nggak bisa belum bisa sampai kamu kecewa misalnya atau bahagia begitu. Yang pertama perlu dilakukan adalah menerima dulu perasaannya. Dan kita tuh nggak melabel suatu emosi itu suatu emosi yang negatif. Kadang kan kita sebut bahwa marah itu negatif, tidak bagus buat kamu. Sehingga jangan marah, lompat aja langsung, jadi marahnya ditolak. Sehingga akibatnya si anak itu hanya mengenal misalnya rasa gembira atau rasa sedih gitu, nangis misalnya. Jadi kalaupun nangis kemudian dia menjerit, kemudian dia tantrum misalnya, terima dulu, kuncinya terima dulu perasaannya. Kemudian setelah perasaannya itu dia menangis misalnya, kita beri nama perasaannya seperti apa. Jadi bahwa kamu sedang merasa sedih gitu. Apa yang menyebabkan dia merasa sedih? Yang menyebabkan dia merasa sedih itu adalah perilakunya. Jadi bukan orangnya misalnya. Gara-gara mama, tapi mama apa yang dilakukan oleh mama sehingga dia merasa sedih gitu. Kan setelah dia tahu kenapa dia merasa sedih atau dia merasa marah, kemudian apa yang perlu dilakukan supaya dia tidak marah lagi. Jadi kita harus menggalinya benar-benar ini ya. Jadi bahkan emosi itu sebenarnya nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Maksudnya marah pun sebenarnya bisa bermanfaat apabila kita emang bertujuan gitu. Jadi kayak misalnya marah itu ibu meninggalkanku atau ayah sering meninggalkanku sehingga anak marah gitu. Kan sebenarnya itu wajar ya, akan menimbulkan alarm gitu. Kalau enggak nanti orang tuanya enak-enak aja gitu ninggalin anaknya. Oh, benar. Ditinggal gitu kan. Jadi sebenarnya ada perasaan yang perlu diterima dulu. Baru kemudian nanti dicari tahu bagaimana cara mengatasinya supaya minimal perasaan tersebut berkurang dan bisa digantikan dengan perasaan yang lebih baik. Begitu, begitu Mbak Nurma. Iya. Nah sekarang kita ke ini ya, ada pertanyaan yang dari apa tadi, dia masukin sini enggak ya? Nih Oktaviani. Bu, apakah normal saat dewasa jika seorang anak bakatnya berubah? Seperti dulunya diam, tiba-tiba menjadi anak yang aktif. Mohon penjelasannya, Bu. Nah ini Hesti, kalau kemarin kita bilang kalau bakat yang apa sih, kerjaan gitu ya, tiba-tiba berubah ya bisa gitu, karena kan memang dari satu apa kayak tadi Hesti bilang gitu, dari satu bakat sendiri banyak aktivitasnya gitu kan ya, bisa berubah gitu ya. Nah tapi ini kalau misalkan dia udah masalah apa karakternya gitu ya, kayak tadinya pendiam menjadi aktif, apakah itu bisa terjadi kayak gitu, pemalu jadi ceria gitu kan, anak kecilnya pemalu tiba-tiba besarnya jadi MC kayak gitu kan, bisa nggak gitu? Bisa. Kejadian luar biasa dalam hidup itu bisa mengubah orang terutama. Tapi sebenarnya yang berubah bukan bakatnya.
tapi pandangan dia terhadap bakat itu, pandangan kita terhadap bakat itu. Misalnya tadinya kita nggak tahu kalau kita punya bakat itu, terus kita jadinya baru tahu saat misalnya kita ketemu ahlinya, kita ketemu lingkungan yang tepat misalnya. Tahu-tahu kita ketemu gurunya nih, guru public speaking, terus kita bisa belajar dan ternyata cara memfasilitasi public speakingnya enak, jadi ngajarinnya enak nih guru. Akhirnya kita bisa belajar, terus kita bisa perform gitu. Sedangkan dulunya kita nggak suka public speaking karena kita malu misalnya, kita takut misalnya, takut dihujat misalnya, atau sempat punya pengalaman dibully atau dihina, atau nggak bisa ngomong apa-apa di depan umum. Pas udah gede, ternyata kita ketemu gurunya, kita bisa mengatasi trauma kita mengatasi ketakutan kita dari muncul di depan keluar umum ya. gitu. Atau metodenya juga berubah ya, metode yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih mudah. Jadi mungkin banget. Mungkin banget ya. Oke, gitu ya Oktaviani. Ini sekarang ada dari Mbak Mustika. Bu, dalam mengembangkan bakat anak ini, kalau anaknya sering main di luar rumah, itu bagus nggak sih? Aduh, kayak saya dong, masih kecilnya saya tuh banyak main di luar rumah ya, Esti ya. Tapi gimana menurut saya? Tapi menurut saya sih banyak manfaatnya bermain di luar rumah itu. Anak tuh lebih cenderung aktif dan imajinasinya lebih terbuka ya. Nah, kan ada fasenya di mana anak-anak itu lebih suka nenangga, jadi anak tetangga. Bener. Jadi dia lebih suka bermain. Kalau saya ingatnya dulu ceritanya Aslam suka mainnya di 7-Eleven, Matt ya. Oh iya, itu waktu di Bangkok kita kan pas di bawah apartemen langsung 7-Eleven masalahnya. Jadi dia seneng banget. Dan itu karena kami paling lama ya di sana ya, tinggal di sana sampai 6 tahun. Jadi kenal semuanya gitu. Jadi dia seneng disapa kali ya. Nah, datang sana nanti karyawan-karyawannya tuh akan menyapa Aslam gitu. Mungkin dia sedang itu, terus sambil ngeliling aja ngeliat, walaupun kadang-kadang nggak beli apa-apa gitu, nggak saya kasih beli gitu ya, kayak gitu. Mungkin salah satu karena main di mana lagi gitu. Mainnya di situ. Dan iya sih menurut saya, tapi mungkin gini ya sih, kalau sekarang ini kekhawatiran itu semakin tinggi ya kalau di kota-kota, karena anak ini meleng sedikit aja anak hilang ya gitu. Mungkin ini juga aware ya, jangan sampai, mungkin baik gitu anak main di luar tapi tetap dalam pantauan kali ya. Iya, dan sebenarnya juga kita cek dulu kan, sebenarnya main di luar rumah dan di luar rumah kan waktunya sebenarnya seimbang ya. Ada waktunya lah. Ada yang pagi hari atau sore hari pasti anak bermain gitu. Sedangkan di dalam rumah orang tua perlu menciptakan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti yang dilakukan Teh Media misalnya. Itu sudah ada atau belum? Jadi bukan hanya mengumpulkan mainannya, tapi orang tua atau pengasuh yang ada di rumah itu sebenarnya sudah cukup menciptakan attachment nggak sama anak. Supaya nantinya mereka, misal nih, saat ini kan orang tua banyak yang mengeluh bahwa anaknya bermain gadget. Terus gamesnya macam-macam gitu. Pertanyaannya, sudah mencoba mencari tahu belum? Apa sih permainan yang dimainkan anak gitu? Kadang-kadang ternyata dari situ kita bisa tahu, oh ada anak yang suka bermain strategi. Kalau zaman kita dulu SimCity misalnya. Saya dulu sempat dikeluhkan oleh suami, dibilangin gini, kok kalau main gamenya mikir, katanya gitu. Karena main game aja mikir gitu loh. Main game tuh yang nyantai-nyantai, yang nggak usah mikir banyak begitu. Ternyata memang senengnya mikir. Jadi kalau bakatnya, area thinkingnya tuh merah dan kuning kalau di talent mapping pas udah ngecek ya. Jadi kalau itu tidak diaktifasi, main game aja mainnya strategi gitu. Main game strategi kayak tadi tuh anak-anak yang bermain apa namanya, army itu. Yang nyusun-nyusun tentara, ya kan? Oke. Jadi lebih aware kegiatan di rumah juga disiapkan supaya kita
anak itu ada yang dia lakukan di rumah. Oke. Langsung nih, Hesti, takut waktunya nggak cukup ini, udah ada yang ngingetin, Mbak, inget waktu katanya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan banyak banget. Nah, sekarang dari Nada nih, Bu, jawabnya sikat-sikat aja ya sih ya sekarang ya. Nada, Boleh. Bu, anak yang memiliki banyak mainan itu bisa membantu mengembangkan bakat nggak? Gimana? Ya, Anak yang memiliki banyak mainan. Kalau mainannya dimainkan, iya. Kalau mainannya cuma dikoleksi, mungkin. aduh, ini menyindir ini. Jadi sebenarnya kan banyak hal di lingkungan rumah yang bisa dijadikan alat bermain. Kalau banyak mainan, mungkin bisa buat mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya bermain, atau dia berlatih untuk berbagi. Tapi memang sebenarnya usia anak itu rentangnya sebenarnya pendek sih. Paling juga sebenarnya suatu mainan itu paling mereka dalam 2-3 tahun udah nggak berminat lagi. Berminat dengan mainan Jadi, ya? Jadi ya banyak mainan ya boleh-boleh saja, tapi sebenarnya boleh dimanfaatkan peralatan yang ada di sekitar rumah. Iya benar, ternyata anak itu lebih senang sesuatu yang abstrak ya, mainan yang abstrak ya. Imajinasi mereka juga jadi ke ini. Karena saya juga sekarang jarang banget ya beli mainan, karena kalaupun beli mainan ya mereka hanya 5 menit, 10 menit gitu. Habis itu mereka akan main dengan apapun, bahkan loncat-loncatan aja bisa jadi hal menarik buat mereka gitu kan ya. Gitu. Dan jadi kalau saya ini mainan ya, banyaknya mainan bener-bener yang ada fungsinya gitu, kayak oh ini mau ngajarin berhitung dengan ini, atau ngajarin apa ya, ngajarin sesuatu, oh dia apa, logic thinkingnya besar kecil ya gitu, sesuatu yang kayak gitu ya sih. Jadi kalau mainan sendiri, mobil-mobilan itu kami nggak terlalu banyak, nggak, hampir jarang beli. Iya, boleh juga sih. Makan kadang-kadang anak juga. Kita itu menginginkan apa yang tidak kita punya di waktu kecil, ingat nggak? Oh iya benar. Kenapa kemudian Lego jadi laku, remote control sekarang laku? Karena orang tua beli apa yang dulunya mereka nggak boleh beli karena mahal banget. Satu hal ya, saya tuh apa, renang. Saya kan nggak bisa renang ya, jadi itu terobsesinya ke aslam. Harus bisa renang. Kita lanjut yuk. Ayo lanjut dulu. Waktunya bentar lagi. Waktunya, aduh bentar lagi nih. Pernah mati sendiri Hesti, jadi saya masih ngomong. Putus sendiri, jadi nggak ada closing. Aduh nih. Yang mana ya Hesti? Aduh bingung nih. Ini aja dulu deh. Oh, Ketaviani lagi, jangan dulu. Nanti dulu ya. Tadi kan udah. Ini aja nih. Dari Sinema. Jika seorang anak bakatnya berenang, apakah dengan memberikan dia les berenang sudah cukup dalam membantu? Oh, ini baru ngomongin berenang tadi. Oke. Jadi kalau bahasnya berenang itu kan sebenarnya suatu kegiatan ya. Kegiatan olahraga begitu. Kalau dikasih les berenang, dia akan lebih perform. Jadi kayak orang kalau misalnya nih, kalau anak itu kita kenali dia ternyata belajar panahan mudah, gampang gitu. Lebih dari teman-temannya, dengan dikasih lebih maka dia akan lebih berprestasi. Contohnya salah satu anak dari Santri Towns Mapping. Nah, kalau bakatnya berenang, maka dia akan lebih jago lagi. Jadi akan lebih mudah misalnya dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang nanti terujinya kalau sudah berkumpul di kolam yang lebih besar ya. Maksudnya, memang beneran anak gue bakat nih gitu. Apa cuma orang tuanya doang yang bilang begitu. Jadi setelah dikompetisikan, baru nanti kelihatan bahwa memang anaknya 4E di situ. Gitu. Enjoy, easy, excellent, earn. Iya. Bisa dapat medali misalnya dari situ. Jadi istilahnya kayak gini lah, kita di Indonesia nanam tumbuhan yang apa, kayak jeruk yang trofis ya, apa, pepaya, terus kita kasih pupuk gitu ya, jadi pas gitu ya, jadi pas. Lanjut ya Hesti, aduh ini udah ada yang ngingetin lagi, 10 menit lagi loh Mbak. Ini dari Putra ya. Izin bertanya, rata-rata orang tua memaksakan bakat anak sesuai keinginan orang tua. Tanggapan ibu gimana? Aduh, ini bener sekali nih. Gimana Hesti? Aku sambil
screening pertanyaan-pertanyaan Iya, yang ada ini ada yang ada anak yang siap, ada anak yang menerima ajakan orang tuanya. Oh, dia cobain yang ini aja begitu, tapi ada anak yang nggak mau. Nah, kadang-kadang memang ya bisa aja kita fokus kepada bakat yang dikasih ke orang tua, apalagi kalau orang tua udah mendukung, kan berarti full support ya, termasuk biayanya, termasuk fasilitasnya begitu. Nah, tapi kalau benar-benar. makanya kadang-kadang bakat itu baru muncul setelah nggak diasuh lagi sama orang tua gitu. Jadi kalau saya Oh, sebenarnya ya selama masih dalam asuhan orang tua begitu nggak apa-apa sih. Udah ikutin aja lah maunya orang tua, karena sebenarnya berbakti kepada orang tua itu juga kan pahalanya nggak sedikit begitu. Ikutin aja. ikut selama itu masih acceptable ya maksudnya, acceptable gitu ya kalau Nanti emang kalau orang tua udah senang, orang tuanya udah senang, habis baru itu kasih kita baru pengertian. ngerjain yang Ini lain. pengalaman pribadi Hesti. Ayo, ini Tiffany nih. Apa sih Bu Apa? faktor penyebab si anak jika diarahkan itu nggak mau, sedangkan si anak nggak menurut kali ya? Apa ya ini? Keputus? Kalau dia ini nggak mau, itu nggak mau gitu. Jadi kalau ada satu karakter yang namanya anaknya tuh anak itu kan kalau masih lebih kecil ya, dibilangnya kalau disuruh tidur nggak mau tidur. Jadi kadang-kadang dibilangin ya udah bangun aja, melekin aja matanya, baru ntar tau dia tidur gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia disuruh ke kiri maunya ke kanan, Bisa kita dari dicoba awal gitu suruh ya? aja ke kanan. Nah, kita dari awal suruh aja ke Coba. kanan supaya dia ke kiri. Oke, menarik ini Hesti. Nah sekarang dari Nahdia ya, Bu, jika metode perkembangan anak di sekolah dan di rumah berbeda, apakah itu berpengaruh terhadap anak? Ini menarik nih Hesti, gimana Hesti? Perkembangan anak di sekolah dan di rumah berbeda. Sebenarnya yang diutamakan yang di rumah. Makanya penting juga sebenarnya cari tahu sekolah itu sebenarnya cocok dengan visi misi keluarga apa enggak. Nah itu yang harus digarisbawahi. Saya setuju nih sama Hesti. Jadi memang benar-benar ya kitanya ya yang harus, karena kan yang lebih banyak di rumah ya Hesti ya. Dan di sekolah itu pendukung gitu. Jadi kalau bisa ya di sekolah itu yang ini ya harus sesuai gitu dengan rumah gitu. Nah kalau sekolah Ya, yang bagus, rumahnya belum ideal, ya berarti yang rumah ngikut yang sekolah gitu maksudnya. Iya, benar juga ya. Jadi visi misinya dulu yang diiniin sih. Visi misinya dulu sebenarnya yang dikuatin. Ayo lagi ya, pertanyaan lagi. Devitri, kalau anak bakatnya di main game lalu orang tuanya arahkan ternyata itu membuat si anak jadi males, penyebabnya apa? Anak bakatnya di main game. Ya, jadi anak itu bakatnya main game, terus nggak boleh nih sama orang tuanya diarahin hal lain, tapi malah jadi males gitu. Kalau main game dia semangat gitu, tapi nggak boleh, dilarang, terus akhirnya diarahin sesuatu malah jadi males. Nah, itu gimana? Atau malah gini, kalau dari pertanyaannya, dia suka main game, pas orang tuanya terlibat, anaknya jadi males gitu. Jadi pas disuruh, udah kamu main game yang ini aja, akhirnya anaknya jadi males. Kebayangnya sih jadi begitu. Oh iya benar, ya bisa jadi gitu. Iya nggak. Jadi ya sebenarnya mungkin anaknya emang nggak terlalu gini. Game itu kan sebenarnya satu kayak kalau kita bilang kelas besar ya. Sedangkan jenis-jenisnya kan macam-macam gitu. Jenis main game aja macam-macam. Hesti, usia berapa mulai dikasih games ya, Hesti? Bagus nggak sih game yang dari komputer kayak gitu tuh bagus nggak sih nih, Ses, buat anak-anak? Semakin besar baru kenal game semakin bagus. Semakin besar ya, jadi jangan semakin dini gitu loh. Semakin kalau masih kecil masih belum kenal gadget malah nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Jadi nggak apa-apa kan simulasinya banyak. Oke, paham sih. Ayo tanyain lagi yang lain ya. Jadi membuat anak jadi malas. Iya, anak itu gimana? Suka beberapa anak cenderung
apa ya, generasinya beda ya sama orang tua. Jadi kemarin saya kepikiran ngomongin generation gap karena kan keingetan ya kalau kita masih umur segini pengennya orang tua itu mengarahkan si anak semuanya begitu. Tapi ada perbedaan bahasa, ada perbedaan pemahaman yang anak pikir apaan sih ayah enggak banget gitu atau ibu gitu. Dia akan lebih kena kalau dia ketemu sama teman-teman seremajanya. Gitu. Ya mungkin kalau apalagi kalau nanti kita mau bahas itu ya topik selanjutnya ya sebenarnya Apa? Oh iya, tentang ini pernikahan ya. pernikahan. Jadi sekarang kan banyak banget apa opini-opini nikah muda gitu, menghindari zina segala macam. Sebenarnya itu gimana sih nanti next karena ini Hesti praktisi nikah muda. Saya nikah Usia berapa muda, sih nikah? usia 21. Tuh, Nah, Teh Media ini nikah usia berapa Teh? 33. Nah, 33. Jadi kita mau bahas mendingan nikah Nih, muda atau nikahnya kapan ntar aja. nikah tua gitu ya. Nanti minggu depan ya, seru nih pasti nih minggu depan. Nah, ini satu Karena ada pertanyaan. bahasannya gini. Ada bahasannya gini, Gimana? bentar. Kalau orang tua misalnya nantinya gapnya akan jauh. Misalnya media tuh 30 tahun dengan anak. Jadi nanti akan ada yang kayak anaknya pikir ibunya nggak nyambung. 34. Tapi aku Iya. mah, ya. Tapi saya mah Hesti selalu berjiwa muda. Nah itu, ya betul tapi juga. ada negatifnya. Nanti minggu depan Hesti, soalnya nggak seru nanti kalau dibahas. Betul, Minggu betul, depan betul, nih pasti betul. seru. Nih, tuh udah ada yang nanya lagi malahan Titania. Bu, saya mau nikah tapi calonnya lama banget. Aduh. Nanti minggu depan kita ini ya, kita kupas tuntas. Terakhir ya, Mau cari terakhir karena udah sedikit lagi, 3 menit lagi. ini satu sebagai penutup nih Hesti ya. Bu, dari Regina, Bu, poin yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan bakat anak apa aja sih Bu? Nah, udah ini. Jadi dari semuanya, poin apa yang paling penting untuk melihat bakat anak relate dengan fun activity ini loh, Hesti? Yang perlu diperhatikan bahwa setiap anak itu punya kekuatannya masing-masing. Dan kadang-kadang apa yang kita miliki, orang tua miliki itu tidak dimiliki oleh anak, dan apa yang dimiliki oleh anak nggak dimiliki sama orang tua. Jadi kita perlu banget nih aware dengan ada berbagai macam kekuatan diri, bakat gitu, konsep-konsep bakat tuh kita perlu tahu supaya orang tua itu nantinya bisa mengenali, oh anak saya sifatnya seperti ini, suami saya sifatnya seperti ini misalnya. Contoh ya, kalau ngadain kegiatan nih, bikin aktivitas terus kemudian anak ngeberantakin. Nah, terus si ibu marah sama anak. Ternyata karena takut si ayah marah kalau rumahnya berantakan. Rupanya jangan-jangan ayahnya punya bakat komen sama bakat disiplin. Iya benar. Jadi ternyata si ibu enggak gitu. Si ibu bakatnya yang lain misalnya. Kan yang penting kreatif misalnya. Yang penting itu. Sedangkan si ayah punya bakatnya memerintah, menyuruh gitu. Jadi akhirnya nanti kita jadi paham, oh si orang marah karena ini, saya marah karena ini, anak saya marah karena hal yang berbeda misalnya. Benar. Ya, terima kasih Mbak. Iya, jadi minggu ini ya udah semua kita cover. Pertanyaannya banyak tapi nggak bisa di ini satu-satu. Mohon maaf ya. Nanti mungkin kalau ini saya screenshot, nanti saya ini coba ya. Saya minta Hesti jawab di Instagram. Kita bikin Zoom kali ya, mau nggak? Iya, mungkin nanti Zoom ya, nanti biar bisa lebih lama ya. Betul, masih banyak banget yang belum dijawab, tapi saya hanya jawab beberapa, setengahnya aja nggak ada. Oke, ini sepertinya minggu depan udah banyak banget yang request yang mau gabung ya, karena menarik ini menarik temanya. Jadi ini mungkin lebih ke sharing ya, karena saya kebetulan emang nikah tua dan Hesti nikah muda. Nanti gimana sih plus minusnya nikah muda dan bagaimana plus minusnya nikah tua. Jadi jangan sampai ketinggalan minggu depan ya. Harus stay tune. Kamis jam 7
Nah, Hesti, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga yang hadir bisa menerapkan gitu ya buat anak-anak mereka dan bermanfaat untuk anak-anak gitu ya. Dan nggak lupa kita juga berdoa semoga ilmunya Hesti jadi keberkahan buat Hesti dan keluarga juga ya. Jadi saya tutup Amin, aja. sama Teh Medi juga. Iya, Teh Hesti juga. Jadi langsung saya tutup dan seperti biasa yang giveaway nanti di ini ya, di apa? Di Instagram, di apa Hesti feed Instagram. Terus jangan lupa follow juga nih Teh Hesti Instagramnya. Apa Hesti? Hesti Albastari, @HestiAlbastari. Aduh maaf. Terlalu banyak ngomong jadi gatel. Oke. Aduh. Saya tutup aja ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.